Mulai pertama saya menyapa kita semua. Selamat malam, shalom aleichem. Shalom. Puji Tuhan, kita sekali lagi diberikan kesempatan yang baik untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengambil waktu di hadirat Tuhan sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Pada malam ini saya akan membagikan sebuah tema, yaitu kehendak Bapa. Kehendak Bapa ini perlu kita camkan, kita pikirkan, kita hayati, karena semua kita di sini adalah anak-anak Bapa di sorga. Jangan sampai kehidupan ini berlalu begitu saja, sekian lama, sekian tahun, puluhan tahun, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sementara kita hidup dari Tuhan, kita hidup karena Tuhan, kita hidup oleh pemeliharaan Tuhan, namun kita tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan mau. Kita selalu menuntut ini dan itu, meminta ini dan itu, tetapi tidak pernah bertanya, tidak pernah mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sementara Bapak Ibu Saudara, anaknya atau putranya itu Yesus Kristus, ketika berada di dalam dunia ini, lahir sebagai manusia dan sama seperti kita. Kalau kita perhatikan, dia selalu mengutamakan apa yang Bapa mau. Apa yang dia katakan, semua adalah apa yang Bapa mau dia katakan. Apa yang dilakukan juga, dia selalu mengacu pada kehendak Bapa di sorga. Sungguh-sungguh kehidupannya sekitar 30 tahun, sampai dia meninggal, mati, itu semua menggenapkan apa yang Bapa kehendaki. Maka malam hari ini kita mencoba merenungkan apa sebenarnya kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita belajar dari pribadi Yesus. Kita baca satu bagian firman Tuhan, yaitu Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Karena tidak terlalu panjang, kita akan baca bersama-sama ya beberapa ayat ini. Yohanes 4 ayat 31 mulai. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca dengan suara terbaik kita. 1, 2, 3. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kita bacakan ayat yang terakhir tadi, lebih keras, lebih kuat, lebih tegas. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, ini akan coba kita renungkan. Konteks dari beberapa ayat yang kita baca adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kalau saudara punya Alkitab printing atau Alkitab kertas, itu ada di sana, dituliskan di sana dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dalam sebuah perjalanan, Yesus begitu letih dan lapar. Kemudian karena mereka belum makan siang, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi untuk beli sesuatu untuk dimakan. Yesus menyuruh mereka semua, dan tinggallah Yesus seorang diri, duduk di pinggir sumur, yaitu sumur Yakub.
Itu tengah hari, saudara. Dia duduk di sana, ya istirahat. Kemudian tidak lama kemudian ada seorang perempuan datang untuk mengambil air. Ya, perempuan Samaria, seorang diri datang untuk menimba air. Ya. Biasanya, saudara, orang mengambil air itu pagi-pagi, ya, atau sore-sore, sore hari, pagi atau sore. Tetapi perempuan ini agak lain, ya. Dia mengambil air pada waktu siang. Tentu ada sesuatu dalam diri perempuan ini. Mengapa dia tidak seperti biasanya? Berarti dia bukan perempuan biasa. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Dan memang kenyataannya dia perempuan yang luar biasa. Dalam arti tidak seperti perempuan pada umumnya. Ya. Beberapa penafsir atau pakar Alkitab menafsirkan mengapa perempuan ini mengambil air pada siang hari, bukan seperti biasanya pada pagi hari atau sore hari, adalah karena statusnya atau kondisinya yang pada saat itu memang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Dia bukan perempuan yang normal, bukan artinya normal, bukan berarti gila ya, tapi dia memang ada sesuatu masalah dalam hidupnya, ya. Sampai percakapan itu dimulai, Yesus berminta atau meminta kepada perempuan itu supaya dia diberikan air. Berilah aku air. Kemudian perempuan itu mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepada saya, seorang Samaria? Kemudian Yesus katakan, andaikan engkau tahu engkau sedang berbicara dengan siapa, justru engkau yang akan meminta air kepadaku, karena aku dapat memberikan engkau air hidup, dikatakan oleh Yesus. Kemudian perempuan itu juga menjawab, berilah aku air hidup itu, ya, supaya aku tidak usah bolak-balik kemari untuk mengambil air setiap hari. Berikan saja air hidup itu. Kemudian Yesus membalas, panggillah suamimu. Ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami. Ya. Yesus menjawab lagi, ya memang betul, engkau tidak punya suami karena engkau kumpul kebo. Ya, kau sudah punya 5 suami yang tidak resmi, yang tidak sah, yang tidak pernah dinikahkan. Kamu hidup bersama satu rumah, dan laki-laki yang sekarang bersamamu pun bukan suamimu. Nah, di situ, saudara, perempuan ini terkesan dan langsung mengatakan bahwa engkau pasti seorang nabi, karena saya belum cerita apa-apa tentang hidup saya, engkau sudah tahu. Perempuan itu belum cerita tentang dirinya, tetapi Yesus tahu. Yesus secara akurat, secara tepat tahu kehidupan perempuan ini. Tahu apa yang dilakukannya. Tahu kehidupan apa yang sedang dijalaninya. Nah, ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar Injil, ya, kita akan menemukan bahwa Yesus itu begitu mahir, begitu lihai berurusan dengan jiwa, ya. Begitu mahir, begitu cakap setiap kali berurusan dengan jiwa-jiwa. Ada 2 hal yang terjadi perihal penuaian jiwa. Tahun ini tahun penuaian yang kita terima dari pusat sinode. Tahun ini adalah tahun penuaian bagi gereja kita, bagi sinode kita. Dan ada 2 hal yang saya temukan perihal penuaian jiwa. Pertama adalah jiwa yang terhilang itu harus ditangkap. Jiwa yang terhilang itu harus dimenangkan. Harus dibawa untuk mengenal Yesus. Termasuk jiwa perempuan Samaria ini adalah jiwa yang terhilang, jiwa yang
kemudian bertemu dengan Yesus, dan pada saat itu juga perempuan ini ditangkap oleh Yesus, dimenangkan oleh Yesus. Kedua, sehubungan dengan penuaian, jiwa yang telah ditangkap itu harus dimuridkan. Jiwa yang telah diperoleh, yang telah masuk dalam kumpulan umat Tuhan atau menjadi seorang pengikut Kristus, itu harus dimuridkan. Ini juga sinkron dengan pesan Yesus dalam amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi dua hal ini adalah hal yang sangat mendasar atau sangat penting perihal penuaian jiwa. Jiwa yang belum berada dalam kelompok umat Tuhan atau belum percaya itu harus dimenangkan, dan jiwa-jiwa yang sudah percaya harus dimuridkan. Ya, dalam bahasa kita itu digembalakan dengan baik. Jangan sampai ada orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi tidak mau lagi dimuridkan atau tidak mau lagi digembalakan. Itu berbahaya. Ya, termasuk pada saat ini, ya, ketika kita datang beribadah, kita sedang dimuridkan, kita sedang digembalakan dengan baik. Ya. Ini merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat yang sudah ditebus, yang sudah percaya. Kita harus digembalakan. Maka Tuhan memberikan jabatan kepada kami, yang menjadi gembala, menjadi pengajar, menjadi guru, untuk mendidik saudara, untuk memuridkan saudara, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kita lakukan. Kedua tugas ini sama pentingnya. Ya. Kedua tugas ini Bapak Ibu Saudara sama pentingnya. Itu seperti seorang ibu yang melahirkan seorang anak, ya. Melahirkan seorang anak itu sama pentingnya dengan mengasuh anak yang sudah dilahirkan. Jangan sampai dilahirkan terus-menerus, ya. Pintar melahirkan tetapi tidak pintar dan tidak cakap dalam mengasuh. Ini juga menjadi sebuah masalah. Ketika ada seorang ibu yang pintar melahirkan, suka melahirkan tetapi tidak suka mengasuh. Tidak pintar dan tidak cakap untuk mengasuh bayi yang dilahirkan itu. Seorang ibu harus mahir dalam dua-duanya. Dia harus benar dalam melahirkan, harus cakap dalam melahirkan, dan harus cakap juga untuk mengasuh bayi itu. Dari kecil, dari masa baby, ya, dari baby umur 0 tahun, ya, dia diasuh terus, dikasih ASI, dididik, udah mulai besar dididik moralnya, dididik disiplinnya, semua dididik. Itu artinya dimuridkan. Jadi dua hal ini Bapak Ibu Saudara penting sekali. Dan kita melihat kemahiran Yesus dalam dua aspek ini. Pertama, Yesus piawai dalam menangkap jiwa. Yesus sangat mahir dalam memaknai semua situasi yang ada. Situasi apapun dia gunakan untuk memenangkan jiwa. Kalau kita kembali pelajari kisah ini, kita menemukan betapa hebatnya Yesus untuk menggiring seorang perempuan Samaria ini. Dan langsung pada saat itu juga, akhirnya perempuan itu percaya kepada Yesus. Perempuan itu datang tadinya hanya untuk mengambil air, seperti yang hari-hari dia lakukan. Akan tetapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari itu. Pada momen di mana dia bertemu dengan Yesus di pinggir sumur. Maka Bapak Ibu Saudara, saya yakin sekali, setiap kali kita bertemu dengan Yesus, pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang bertemu dengan Tuhan tidak mungkin sama lagi. Amin. Makanya ini selalu menjadi doa kami, doa saya. Tuhan, tolong supaya
umatmu yang datang beribadah itu bertemu dengan pribadi Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Itu doa saya. Bukan hanya istilah anak muda setor muka, tetapi tidak terjadi sesuatu. Tapi kami merindu setiap kali saudara datang ke tempat ibadah ini, atau di ibadah apapun yang kita kerjakan, sungguh-sungguh saudara bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya bertemu dengan Pak Gembala, bukan hanya bertemu dengan kami, dengan saya, tetapi bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya sekali lagi katakan, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara baca seluruh Alkitab. Musa bertemu dengan Tuhan, diubahkan Tuhan, menjadi hebat luar biasa. Yosua bertemu Tuhan, diubahkan Tuhan, hebat luar biasa. Daud bertemu Tuhan, menjadi luar biasa. Paulus bertemu Tuhan, luar biasa. Murid-murid bertemu dengan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kita harus sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya beragama, tetapi kita harus bertuhan. Amin. Bukan hanya beragama, tapi bertuhan, memiliki Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena kalau hanya beragama saja, tidak terjadi sesuatu. Hanya liturgis saja, seremonial saja, seberapa banyak pun kita melakukan, tidak akan terjadi sesuatu. Malahan seringkali terjadi hal-hal yang negatif. Kita menjadi munafik, kita menjadi kejam, kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi yang lain. Tetapi orang yang bertemu dengan Tuhan akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat nanti orang Samaria ini yang tadinya seorang perempuan sundal, kami juga sedang belajar saudara-saudara yang ada waktu tidak kemana-mana, kosong, silakan ikut exploring worship, setiap hari Kamis jam 6 di tempat ini. Kita belajar firman Tuhan, bagaimana Hosea itu seorang hamba Tuhan yang taat, absolute obedience, dia taat mutlak. Disuruh mengawini perempuan sundal, dia langsung kerjakan, karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang mutlak, yang harus diikuti. Ini perempuan yang sama juga, saya katakan, ini perempuan sundal juga, karena 5 laki-laki sudah bersama dengan dia, tetapi bukan suaminya. Apa namanya kalau bukan sundal? Apa namanya kalau bukan pelacur? Apa namanya kalau bukan kumpul kebo? Saya juga miris, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga banyak terjadi di Batam. Kita tahu bersama-sama betapa bebasnya Batam ini, yang juga menjadi tantangan bagi kita semua, supaya kita jangan sampai jatuh, ke hal-hal seperti semacam ini. Ini perempuan yang luar biasa, perempuan yang rusak, dan disingkapkan oleh Yesus. Yesus tahu posisi atau status perempuan ini. Yesus mau menyampaikan, kamu begini. Dan perempuan itu tidak membenarkan diri, tidak mengelak. Bahkan mengaku, engkau pasti seorang nabi. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia melihat bahwa Yesus bisa mengungkapkan apa yang dia kerjakan dalam hidupnya. Itu nanti menjadi kesaksiannya. Di sana ada seorang nabi. Dia bisa mengatakan sesuatu yang saya lakukan. Dia mengetahui pribadi saya sedalam-dalamnya. Itu menjadi kesaksian dia. Saya catat beberapa hal di sini, Bapak Ibu Saudara. Percakapan ini adalah percakapan tanpa persiapan. Percakapan tanpa persiapan. Kalau kita mau ketemu seseorang, tentu ada semacam persiapan yang kita lakukan. Ketemu di mana, jam berapa, mau ngomongin apa, sedikit banyak kita persiapkan diri kita. Saya mau ketemu misalkan dengan Desi, Desi ada waktu nggak? Ada. Hari apa? Hari ini. Jam berapa? Kita pasti atur sesuatu, persiapkan sesuatu.
Tapi ini sungguh-sungguh percakapan yang tanpa persiapan. Nah, kemudian percakapan ini hanya terjadi sekali. Ya. Hanya terjadi sekali. Ini akan kita lihat nanti, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Seorang jiwa langsung dapat dimenangkan sekali pertemuan, tanpa persiapan. Dan saya katakan juga percakapan ini tanpa disengaja. Ya. Yesus hanya capek saja, wajar capek dia duduk-duduk di situ, mungkin ada pohon mungkin berteduh. Sementara murid-muridnya disuruh ke Indomaret cari apa ya? Bukan Indomaret ya. Misalkan begitu ya. Tadi mana cari makan itu ya. Ya. Itu sesuatu yang lumrah, yang normal, dia duduk dulu di sana. Ya, tidak disengaja tiba-tiba perempuan datang. Ya, tanpa disengaja. Dan yang lebih lagi, ini adalah percakapan dengan orang asing, Bapak Ibu ya. Siapapun kita pasti mengalami rasa canggung ya ketika pertama kali jumpa. Bahkan beberapa orang itu susah untuk memulai omongannya. Saya tahu beberapa orang susah untuk memulai pembicaraan ketika bertemu dengan orang asing. Iya Pak, iya? Iya ya. Mau ngomong apa ya? Ya. Susah untuk membuka percakapan. Karena ini orang asing. Bukan hanya orang asing. Ya. Jelas dicatat bahwa antara orang Yahudi dengan orang Samaria, ya Yesus orang Yahudi, dia orang Samaria, dia perempuan Samaria, dikatakan tidak bergaul. Sebenarnya bukan hanya tidak bergaul, tapi bermusuhan. Bapak. Coba Meto bacakan, bantu baca ya, ayat 9. Ayat 9 tadi. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Iya. masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Iya. Ini jawaban perempuan Samaria tadi ketika Yesus minta air. Masakan berani-beraninya kau minta air? Kita kan bukan teman. Kita kan musuhan. Orang Yahudi kan memusuhi Samaria. Mengapa Bapak Ibu orang Yahudi memusuhi Samaria? Kita juga belajar dalam Exploring Worship, ya, tiap Kamis itu, bahwa ada dua kerajaan. Semenjak pecahnya kerajaan itu, ada dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan selatan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu ya Yahudi, ya, sama dengan Yesus ini. Nah, kerajaan utara itu adalah Israel, yang ibu kotanya adalah Samaria. Mengapa Samaria ini dimusuhi oleh orang Yahudi? Karena Samaria ini sudah kawin campur. Ya. Suku-suku Israel ini sudah kawin campur, sehingga orang Yahudi katakan, atau orang Yehuda katakan, bahwa Samaria ini tidak lagi murni sebagai orang Israel. Kita tahu bersama dalam perjanjian lama, kawin campur itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Jangan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi orang Samaria ini sudah kawin campur. Sehingga orang Yahudi memandang orang Samaria ini sebagai umat yang bukan umat Tuhan lagi. Dimusuhi, dikucilkan, diolok. Nah ini yang terjadi. Masakan engkau seorang asing, seorang Yahudi, meminta air kepada saya, seorang Samaria? Jadi ini percakapan dengan orang asing. Bahkan saya katakan tadi, ini percakapan dengan musuh. Dengan orang yang memusuhi. Ya. Ini tidak mudah. Jangankan musuh, saya katakan orang biasa saja, tapi kalau itu baru kenalan, baru pertama kali ketemu, susah untuk memulai pembicaraan. Apalagi musuh. Apalagi kita tahu nyata-nyata golongan itu memusuhi kita. Aduh, itu tidak mudah. Bahkan hampir mustahil. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa Yesus pun berhasil melakukan percakapan yang baik, bahkan memenangkan jiwa. Ya. Orang asing, musuh. Ya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya? Saya yakin kita punya teman. Saya tidak ingin katakan menantang saudara untuk berbicara dengan musuh atau orang yang memusuhi kita. Dengan teman saja dulu ya, dengan teman akrab kita. Saya yakin kita punya teman akrab 1-2 orang yang biasa
makan mixu bersama, atau makan bakso, makan mie ayam, atau apapun itu, bersama-sama, gandengan tangan. Ya, akrab. Ya. Pernahkah kita berbicara tentang hal-hal yang semacam ini? Berbicara kepada teman kita sesuatu yang berhubungan dengan iman kita. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Bertahun-tahun kita berteman, bertahun-tahun kita akrab, tetapi pernahkah tidak kita memikirkan ya, jiwanya? Karena itu nanti kita akan lihat nanti, ini yang Bapa kehendaki, yaitu keselamatan jiwa. Ini kehendak Bapa, keselamatan jiwa. Jangan sampai nanti Bapa menuntut dari kita, ya, kamu sudah lama ini ya bersama dengan dia, bertahun-tahun kamu akrab dengan dia, tapi kenapa kamu tidak pernah menyebut namaku di hadapannya? Nah, ini menjadi pertanggungjawaban kita, teman-teman ya. Yuyun, kamu sudah lama akrab dengan dia. Coba pikirkan temanmu sekarang ini ya. Tapi mengapa kamu tidak pernah menyebut namaku? Mengapa kamu malu mengakui namaku? Mengapa kamu malu menyebut Yesus sebagai juru selamatmu? Ya. Lebih lagi, ya, ketika seringkali juga saya temukan itu, ketika ada orang lain ya, yang harusnya kita berdoa waktu makan, contohnya di rumah makan atau di warung makan, yang biasanya kita berdoa untuk doakan makanan itu, tetapi ketika ada orang lain kita malu untuk berdoa. Itu pun sudah sangat keliru. Karena ada yang mungkin kita pikir tidak seiman, untuk berdoa pun kita malu. Untuk berdoa pun kita mungkin di atas malu, takut. Jangan takut hanya untuk berdoa. Amin. Iya. Kalau kita memang harus berdoa, berdoa. Ya, tapi jangan juga seperti orang Farisi berdoa di tikungan-tikungan jalan. Nanti ditabrak ojek ya. Amin ya. Ya, tapi kalau memang di warung makan kita biasa berdoa untuk makan, ya berdoa untuk makan. Tuhan berkati makanan ini. Ya, menjadi kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan kegiatan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa tahu itu menjadi kesaksian. Saya pernah dengarkan Yuhana ya. Dia punya teman ateis, tidak mengenal Tuhan. Tapi setiap kali Yuhana mau makan itu dia selalu berdoa. Malah si ateis ini bertanya, mengapa kamu tiap kali makan apapun harus berdoa? Ya, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Karena saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan saya makanan. Bersyukur kepada Tuhan masih memberikan saya napas hidup. Menjadi kesaksian. Amin. Jangan malah takut, jangan malah ragu, jangan malah malu ya. Itu kesempatan kita untuk menyaksikan iman kita. Itu kesempatan kita untuk menyaksikan Tuhan yang kita kenal. Kenapa harus malu? Kenapa harus takut? Ya. Kalau mungkin belum sampai bercakap-cakap, ya saksikan imanmu dengan cara seperti itu. Tetapi kalau saya yakin kalau sudah sangat akrab, ya kita bisa menyaksikan iman kita. Kita bisa menyampaikan perbuatan-perbuatan ajaib yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu saya pikir tidak terlalu sukar. Mengapa? Karena dengan teman akrab kita bisa berbicara berjam-jam. Ya. Kita bisa bercanda. Masa tidak bisa berbicara, ya? Saya yakin sekali kalau kita punya hati ini, hati Bapa ini ya, terhadap jiwa-jiwa, maka kita akan menggunakan waktu. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia bertemu dengan perempuan ini, di pikirannya dia belum selamat. Ya, Yesus memikirkan bahwa perempuan Samaria ini belum selamat. Dia hidup sembarangan, tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia menggiring perempuan ini sampai mengenal dan beriman kepada Yesus. Saudara nanti baca itu, memang lumayan panjang, nanti sudah ada waktu di rumah,
Ya. Sampai perempuan ini menjadi kesaksian bagi kampungnya. Banyak orang-orang yang bertobat karena kesaksian perempuan Sunggal ini. Ya. Seharusnya kita bisa lebih baik lagi karena kita adalah orang-orang yang baik, yang dijaga Tuhan. Ya. Tuhan pelihara dalam kasih karunia-Nya. Kita harusnya bisa lebih bebas untuk menyaksikan. Karena perbuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah kita alami. Amin. Ya. Apa salahnya kita mengatakan 1-2 patah kata kepada orang yang belum mengenal kasih Tuhan itu? Ya. Yesus memakai waktu yang sesingkat-singkatnya dan 1 jiwa dimenangkan. Dan 1 jiwa ini nanti akan memenangkan banyak jiwa-jiwa, akan menuai banyak jiwa-jiwa. Nah, dalam konteks inilah nanti penuaian itu yang dibicarakan dalam tema kita. Ya. Dalam konteks perempuan ini. Karena dia begitu luar biasa, bergelora hatinya ketika bertemu dengan Yesus. Ya, dia dipulihkan. Yang kedua, Yesus juga piawai dalam memuridkan jiwa. Yesus sangat piawai dalam memenangkan jiwa. Dia dapat menggunakan celah sekecil apapun untuk menangkap jiwa, tetapi dia juga piawai dalam memuridkan jiwa-jiwa. Karena saya katakan tadi di awal, jiwa-jiwa yang sudah ditangkap itu ya harus dimuridkan. Jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan itu harus diajar. Yesus sangat piawai dalam memakai situasi apapun untuk mengajar para murid yang telah dimenangkan. Jadi ada 2 golongan di sini. Ya, pertama adalah perempuan Samaria yang baru saja dia menangkan. Setelah dia memenangkan perempuan Samaria itu, kemudian murid-murid yang tadi belanja itu dari pasar itu udah pulang ya. Pulang. Dan masih ketemu ya dengan perempuan Samaria itu. Mereka bertanya-tanya, kok bisa dia bisa bercakap-cakap dengan perempuan? Ya. Ada banyak mungkin pikiran-pikiran negatif dalam pikiran murid itu ya. Tetapi dikatakan murid-murid itu tidak berani untuk menanyakan hal itu kepada Yesus. Justru murid-murid itu menawarkan makanan kepada Yesus. Ya, makanan yang mereka bawa dari pasar. Tetapi luar biasanya di sini Bapak Ibu ya. Saya terheran-heran ya. Tadi kan Yesus sudah lapar. Tetapi ketika Yesus selesai melayani perempuan ini, kayaknya dia sudah tidak doyan dengan makanan yang dibawa para murid itu. Biasanya kalau kita sudah lapar ya, wah, kita langsung buka itu makanannya. Namanya sudah lapar, langsung lahap. Tapi ketika Yesus ditawari makanan, dia tidak langsung menerima makanan itu, malah itu pun, ini yang menarik ya, itu pun Yesus lakukan ya. Yesus ambil ya sebagai cara untuk mengajar para murid. Tentu para murid ini ya namanya sudah bersama-sama dengan dia ya sudah lebih tahu banyak hal mengenai firman Tuhan. Tetapi mereka juga perlu diajar hal-hal yang baru, perkara-perkara rohani. Perhatikan Bapak Ibu, tadi perempuan itu datang mengambil air. Mereka berbicara tentang air. Air itu pun Yesus gunakan untuk menggiring perempuan itu untuk menerima air hidup. Selesai di situ. Dan jiwanya dimenangkan. Nah, ketika para murid datang membawa makanan, Yesus pun menggunakan konteks ini, ya, perihal makanan itu untuk mengajar para murid yang sudah dimenangkan sejak lama. Ya, Yesus pun piawai dalam memuridkan jiwa-jiwa itu. Ya. Coba kita lihat ya, sekali lagi, Meto, bantu. Dari ayat di mana
para murid itu menawarkan makanan. Ayat berapa itu? Makanlah guru, katanya. Mana itu? Tiga satu ya, silakan. 31. Dia firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ya, terus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Iya. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Iya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, ini pun sebuah pelajaran ya bagi para murid, sebuah pengajaran. Tadi perempuan Samaria sudah dimenangkan, it's okay. Sudah dimenangkan menjadi murid. Tetapi para murid ini perlu dibina, perlu diajar. Di tengah-tengah kelaparannya, ya, Yesus masih memikirkan untuk mengajar para murid ini dengan konteks makanan itu. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Yang saya lihat di sini, memang Yesus seringkali seperti itu ya. Seringkali Yesus ini lupa ya. Kadang kalau kita lihat juga dalam Injil, dia lupa makan karena sibuknya melayani. Ini pun ketika sudah tiba makanan, dia sudah tidak doyan. Kenapa tidak doyan? Karena satu jiwa dimenangkan. Amin. Kita harus punya pengalaman semacam ini, saudara ya. Bagaimana sukacitanya bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Jangan cuma tahu rasanya mixu, bagaimana manisnya, rasanya bakso enak di mana ya. Kita pasti tahu nih makanan-makanan enak di mana. Mie ayam paling enak di mana tahu. Ya, bakso paling enak di mana tahu. Mie goreng paling enak di mana tahu. Jangan tahu yang gitu-gitu aja. Amin ya. Tapi kita harus tahu sesuatu makanan yang tidak dikenal, makanan yang asing yang dikatakan oleh Yesus. Iya. Padaku dikatakan oleh Yesus ayat 32 tadi, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa itu? Makanan apa itu? Makanan ketika kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Itu makanan. Mengapa makanan? Karena itu membuat kita puas. Amin. Membuat kita kenyang. Membuat kita lega. Karena satu jiwa menjadi bertobat. Satu jiwa menjadi selamat. Satu jiwa menjadi kehidupan yang mengenal hidup yang kekal. Memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lebih daripada itu. Itu lebih enak dari bakso, lebih enak dari mie ayam, lebih enak dari apa lagi? Ayam sambal hijau. Kalau kita pernah membawa satu jiwa kepada Tuhan, menjadi bertobat, itu lebih nikmat daripada apa yang kita kenal. Masalahnya kita belum pernah bawa, jadi kita tidak tahu. Ya coba ya kita memahami apa yang dialami oleh Yesus ini. Jadi menuai jiwa atau membawa jiwa kepada Tuhan bukan hanya untuk gereja, tetapi sebenarnya itu untuk memuaskan jiwa kita juga. Bukan hanya kita yang bersukacita, tetapi dikatakan satu orang bertobat, surga bersukacita. Amin. Seluruh surga bersukacita. Kita mungkin tidak bisa melihat malaikat-malaikat atau makhluk surgawi, tetapi dikatakan satu jiwa bertobat, seluruh surga bersukacita. Dan Yesus bisa mengalami itu. Sehingga laparnya dia lupakan. Ya, capeknya dia lupakan. Dan ada satu orang sundal, pelacur, sekarang sudah dipulihkan dan bertobat menjadi saksi buat kampungnya. Waduh, itu lebih indah daripada makanan yang dibawa oleh Rasul Petrus itu. Saya tidak tahu dia bawa makanan apa, apakah bawa cendol atau bawa spaghetti, mungkin nggak ada ya. Paling roti yang dibawa ya. Dan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukannya itu lebih memuaskannya. Makananku adalah, dikatakan ini fokus kita, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan Yesus. Ini yang Yesus sebut makanan.
Makanan itu apa? Makanan itu adalah sesuatu yang mengenyangkan kita. Ya, kita makan untuk kenyang. Makanan itu adalah sesuatu yang memuaskan kita. Ya, kita makan supaya kita puas. Supaya kita kenyang, supaya kita puas, supaya kita senang. Itu makanan. Tetapi ada makanan yang lain yang diajarkan oleh Yesus di sini kepada murid-muridnya. Itu adalah melakukan kehendak Bapa. Itu juga makanan. Itu juga akan membuat kita kenyang, akan membuat kita puas, akan membuat kita lega, senang, bersuka cita. Ya. Melakukan kehendak Bapa membuat Yesus kenyang. Ya. Apa itu kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa? Saya sudah disebutkan tadi, itulah makanan Yesus. Jadi saya katakan tadi di awal, Yesus ini selalu berorientasi pada apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau. Ya. Dia selalu pikirkan, apakah ini berkenan kepada Bapa? Apakah ini menyukakan hati Bapa? Jadi itu terus yang dia pikirkan sepanjang hidupnya. Ini menjadi makanan utama bagi dia. Selama dia hidup di dunia ini. Ini menjadi makanan Yesus untuk mengerjakan apa yang Bapa mau. Kemudian yang kedua, kehendak Bapa itu adalah makanan asing. Ayat 32 tadi, coba sekali lagi, Mento. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Iya. padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Artinya ini makanan asing. Iya, makanya saya sampaikan tadi, saya yakin sekali ya, kita jarang memikirkan kehendak Bapa. Ya, karena itu asing bagi kita. Coba kalau kita mau jujur ya, seberapa banyak kita memikirkan apa yang Tuhan mau? Ya, yang banyak itu kan kita menuntut dari Tuhan. Menuntut ini, itu. Ya, kita tidak puas dengan Tuhan. Ya, tidak puas dengan berkat Tuhan. Menggerutu. Makanya kehendak Bapa ini merupakan makanan asing. Andaikan kita mengenal hal ini, maka yang lain-lain akan berkurang. Sungguh-sungguh kita akan berkurang, mengeluh kita akan berkurang. Kalau kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupku, apa yang Bapak mau dalam hidupku, apa yang Bapak mau untuk saya kerjakan, kalau itu terus yang kita pikirkan, yang kita pertanyakan, orientasi kita berubah. Maka nanti ketika kita menemukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, ya, kita akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan. Dulu ada satu orang dosen di Surabaya, dia bilang, ini merupakan motonya, hidup saya adalah untuk membuat Bapa tersenyum, ya gitu ya. Hidup saya adalah bagaimana membuat Bapa tersenyum. Itu dia, itu kan terus dalam hatinya. Bagaimana supaya Bapa tersenyum. Sehingga dengan demikian, minimal dia tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, tidak lagi memikirkan hal-hal yang berdosa. Ya. Karena prinsipnya, motonya adalah membuat Bapa di surga tersenyum. Iya. Tapi ini memang makanan asing, makanan yang lain yang tidak dikenal oleh orang-orang dunia. Ya. Apalagi orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan juga, murid Kristus juga tidak mengenal ini. Makanya ini yang harus kita kenal, Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba kita berkenalan dengan hal ini. Mengenal makanan yang semacam ini. Mengenal apa yang Bapak mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan berkenan. Yang paling real adalah jiwa-jiwa selamat. Ini kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, itu jelas dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba Metodis. Ini ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya,
Ini kasih Allah yang kekal. Dan kasih ini masih dimiliki oleh Allah hingga pada saat ini. Kasih akan seluruh dunia ini supaya dunia ini tidak binasa, supaya jiwa-jiwa selamat. Satu lagi meto, yaitu 2 Petrus 3:9. Ya, Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. iya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Artinya supaya semua selamat. Semua mengalami atau memperoleh kehidupan yang kekal. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah jiwa-jiwa. Kehendak Bapa adalah jiwa-jiwa. Jika jiwa kita sudah diselamatkan saat ini, jika kita sudah menjadi murid Kristus, jiwa-jiwa yang selamat itu adalah kehendak Bapa. Amin. Sekarang kita sudah berada dalam kehendak Bapa. Tetapi jangan lupa masih banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh ke Zimbabwe atau ke Selandia Baru atau kemana ya. Jiwa-jiwa di sekitar kita masih banyak. Ya, minimal di hati kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, minimal di hati kita, ya Tuhan, apakah beliau ini sudah selamat? Amin. Di hati kita aja dulu ya, gak usah ngomong dulu ya, minimal di hati kita. Di hati kita berdoa, gak usah tutup mata juga. Ya, ketika jumpa jiwa atau orang baru, gak usah tutup mata juga. Apakah dia sudah selamat? Kita berdoa, kalau dia belum selamat, tolong selamatkan dia. Untuk menstimulus atau merangsang hati kita ini ya, hati kita untuk jiwa-jiwa ini supaya sama dengan kehendak Bapa. Ya. Coba itu dulu kita latih ya. Ketika jumpa dengan jiwa baru atau orang baru, orang asing, tanyakan dalam hatimu, apakah beliau sudah selamat? Kita berdoa di situ sambil salaman, sambil tatap wajahnya. Ya. Kita tidak usah ngomong dulu kalau nggak berani. Sambil tatap wajahnya. Kita berdoa dalam hati. Selamatkan dia ya Bapa. Selamatkan dia Yesus. Bisa ya? Amin ya? Amin. Bisa nggak ini? Bisa. Ya. Nggak berbahaya kan? Nggak berbahaya ini. Tatap dia dengan senyum. Ya Yesus, selamatkan dia Yesus. Oh. Minimal begitu. Karena inilah hati Bapa. Jangan egois, yang penting saya selamat, yang penting saya masuk surga. Jangan. Setiap kali Yesus datang kepada manusia, ia datang seperti pihak yang membutuhkan. Padahal manusialah yang butuh Yesus. Yesus tadi datang kepada orang Samaria itu meminta, berikanlah aku minum, berikanlah aku air. Memang sepintas seakan-akan Yesus yang butuh air. Memang secara jasmani mungkin dia haus pada saat itu. Tetapi kalau kita perhatikan seluruh kisah itu, pembicaraan itu atau percakapan itu tidak lagi ngomongin soal air yang jasmani itu, soal air yang dari sumur itu. Dan tidak ada dicatat juga bahwa perempuan itu akhirnya memberikan kepada Yesus, memberikan air itu kepada Yesus. Dan memang itu yang terjadi seringkali ketika Yesus datang kepada kita itu seakan-akan dia yang butuh kita. Tetapi sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Amin. Amin. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Andaikan kamu tahu siapa saya adalah Yesus loh. Saya adalah Mesias loh. Yang bisa memberikan kamu air hidup, yang bisa memberikan kamu kehidupan yang kekal loh. Andaikan kamu tahu siapa saya, kamu yang meminta kepada saya supaya saya akan berikan kamu air hidup itu. Inilah memang kesombongan manusia. Seringkali manusia ini berpikir, oh Tuhan butuh saya. Tuhan perlu saya. Enggak. Kita yang butuh Tuhan, amin. Amin. Kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh Yesus.
Dunia ini yang butuh Yesus. Seringkali manusia begitu angkuh, apalagi zaman sekarang ini. Nggak butuh Tuhan, nggak perlu Tuhan. Saya bisa hidup sendiri, saya bisa sukses sendiri, saya bisa pintar sendiri. Saya bisa ke bulan, saya bisa kemana-mana sendiri, tanpa Tuhan juga. Saya bisa. Seakan-akan manusia sekarang tidak butuh Tuhan. Seakan-akan ketika Yesus datang dengan firman-Nya, ketika firman Tuhan datang, seakan-akan Tuhan yang butuh kita. Tetapi sesungguhnya manusia yang butuh Yesus. Kita yang butuh Yesus. Kita yang butuh hidup kekal. Seakan-akan Yesus itu bertepuk sebelah tangan, kasihnya itu bertepuk sebelah kanan, Bapak Ibu Saudara ya. Memanggil-manggil, membujuk-bujuk, merayu-rayu kita dengan berbagai cara. Kita begitu sombongnya, begitu pongahnya. Ya. Nggak ada sesuatu yang kurang dalam diri Allah. Kalaupun kita tidak mau menerima kasih itu. Kita yang butuh Yesus. Katakan, saya yang butuh Yesus. Saya yang butuh Tuhan. Saya yang butuh beribadah. Ini juga menjadi salah satu tantangan kami. Seakan-akan kami ini yang butuh kalian beribadah. Ya, seakan-akan gembala-gembala itu yang butuh jemaat itu beribadah. Kita semua yang butuh Tuhan. Kami pun butuh Tuhan. Ayolah, Tuhan, ya, dengan hormat. Saya baca apa itu ya, grup itu dengan hormat, kata Pak Gembala. Dengan merendahkan diri, kata Pak Utagaul, memuji-muji jemaat untuk beribadah ya. Itu. Saya baca itu. Itulah kondisinya. Seakan-akan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan, saudara. Kita yang butuh firman, saudara. Amin. Suatu kali kita tidak bisa lagi beribadah semacam ini. Suatu kali kita tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan semacam ini. Suatu kali. Besok masih ada ibadah. Besok bulan depan masih banyak ibadah lah. Masih banyak gereja lah. Iya. Tapi satu kali. Catat baik-baik. Mengapa? Karena firman Tuhan yang berkata. Amos yang berkata seperti itu. Kita cari-cari nanti. Nggak ada lagi gereja yang buka. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita gunakan kesempatan baik-baik hari ini. Amin. Gunakan kesempatan. Ya. Sekali lagi, di sini Tuhan giring perempuan itu ya. Tadinya memang seperti semacam ini aja ya, pancingan aja. Berikanlah aku air. Tetapi setelah itu Yesus mengirim perempuan ini. Kamu yang butuh saya. Digiring terus sampai jiwanya dimenangkan. Iya. Yang kedua, setiap kali Yesus datang kepada manusia, itu seakan-akan Yesus yang butuh manusia. Setiap kali Tuhan datang kepada manusia, seakan-akan Tuhan yang butuh manusia. Padahal sebaliknya, manusia yang butuh Tuhan. Namun sebaliknya juga begini, setiap kali manusia datang kepada Yesus, manusia itu datang seakan-akan hendak menolong Yesus. Iya kan? Para murid menawarkan makanan yang mereka bawa dari pasar. Ini guru, makanlah. Kamu sudah bawa capcay ini. Kamu sudah bawa makanan enak ini, martabak telur. Seakan-akan manusia itu yang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Iya enggak? Kamu sudah dari pasar ini. Ternyata Yesus tidak gubris loh makanan itu. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengajar di situ malahan. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dia tidak langsung memakan yang dibawa para murid itu. Justru Yesus mengajar juga kepada para murid. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya. Yesus selalu memiliki dalam dirinya lebih daripada apa yang dia minta kepada kita. Amin. Dia selalu memiliki sesuatu dalam dirinya lebih daripada apa yang kita minta. Lebih daripada apa yang kita berikan. Dia memiliki lebih untuk kita. Jadi kalau kita melayani sedikit, ini artinya ya,
melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan, memberi untuk Tuhan, jangan langsung merasa berjasa, amin. Jangan langsung merasa, waduh saya sudah melakukan banyak ini, saya sudah terlalu capek ini melayani Tuhan ini, sudah terlalu banyak memberi, saya sudah terlalu hebat ini. Ya, enggak ya. Justru Yesus memiliki lebih, dan itu diberikan untuk kita, ya, disediakan untuk kita. Yakinlah, kalau kita melayani dengan benar, kita akan mengalami kepuasan dari Tuhan, lebih daripada capeknya kita. Kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan berkati lebih daripada apa yang kita berikan, amin? Iya. Lebih dari, makanya tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kemarin Bang Firman sampaikan itu ya, jangan cepat-cepat merasa sudah pro max, ya, udah pro langsung sombong ya. Baru melakukan sedikit sudah hitung-hitung. Jangan begitu dengan Tuhan, karena Tuhan selalu memiliki lebih dan memberi lebih daripada apa yang kita lakukan. Ya, dan kita akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan yang dari Tuhan. Itu di ayat yang lain. Ya. Orang yang menghormati aku, yang melayani aku akan kuhormati, kata Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kita dihina orang lain, tapi Tuhan akan menghormati kita. Saya tutup di sini, Bapak Ibu Saudara ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita. Kita baca bersama satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Kehendak Bapa adalah supaya semua orang diselamatkan. Ya, betapa indahnya kalau ada 1-2 orang nanti ketika kita masuk surga, itu adalah karena kita turut di situ, kontribusi di situ. Misalkan Methodius nanti masuk surga ya. Amen. Kamu masuk surga ya? Amin. Kemudian Methodius katakan, oh iya, karena Pak Saud yang membimbing saya. Itu luar biasa ya. Amen. Iya. Itu yang kita rebut, itu yang kita cari, itu kehendak Bapa. Ada 1 orang teman Yuyun masuk surga. Oh iya, karena Yuyun pernah menyampaikan Injil keselamatan. Wah, itu yang luar biasa. Itu lebih daripada makanan apapun. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Silakan.